Kebahagiaan hanyalah topeng. Di balik senyum Ayu yang lembut, tersembunyi luka masa kecil yang menganga. Saat suaminya berselingkuh dengan anak-anaknya mulai menjauh, Ayu harus memilih, mempertahankan keluarga yang rapuh atau membebaskan diri dari belenggu luka yang tak pernah benar-benar pulih. Rumah besar itu terdiri megah di pinggiran kota. Dihiasi taman kecil dengan bunga anggrek dan mawar yang dulu ditanam bersama suaminya, Bayu. Tapi kini taman itu mulai kering, seperti hatinya. Ayu duduk di meja makan dengan 3 piring tersaji lengkap. Untuk dirinya, untuk Bayu, dan untuk Raka, anak sulung. Mereka yang kini lebih sering mengunci di kamar. Risa, anak perempuan bungsu mereka, masih duduk di bangku SMP, dan ia pun mulai berubah. Dingin, jauh. Papa lembur lagi, Ma? Tanya Risa datar, memegang sendok tanpa nafsu. Iya sayang, jawab Ayu pelan. Meski dalam hatinya ia tahu, suaminya tidak sedang lembur. Ia bersama perempuan itu. Perempuan yang entah sejak kapan masuk dalam kehidupan mereka. Ayu pernah percaya bahwa Bayu adalah segalanya. Lelaki yang dulu menjemputnya saat ia diusir dari rumah orang tuanya karena menolak dijodohkan. Bayu yang menerimanya dengan segala kekurangannya. Tapi semua berubah sejak Ayu menemukan pesan singkat di ponsel Bayu. Aku kangen kamu, Mas. Kenapa nggak nginep semalam saja? Kalimat itu menghancurkan dunia Ayu. Tapi ia memilih diam. Ia menahan air mata, berpura-pura tidak tahu, demi anak-anak, demi nama baik keluarga. Tapi rasa sakit itu seperti api yang perlahan membakar habis dirinya dari dalam. Raka, anak sulung Ayu, mulai memberontak. Ia pulang malam, sering bolos sekolah, dan mulai merokok. Ayu tahu semua ini bukan karena masa puber semata. Raka tahu, ia tahu ayahnya berselingkuh. Aku benci papa, teriak Raka suatu malam. Ayu hanya bisa memeluk Raka yang menangis. Papa nggak sayang kita lagi, Ma. Dan di saat itu, Ayu merasa kalah. Ia gagal menjadi istri, gagal menjadi seorang ibu. Hari itu rumah Ayu kedatangan tamu tak terduga. Seorang wanita muda berdiri di depan pagar. Parasnya cantik, dengan tubuh ramping, dan gaya yang jauh dari sederhana. Ayu tak mengenalnya. Maaf, saya cari Mas Bayu, ucap wanita itu. Ayu merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Wanita itu tidak menyebutnya Pak Bayu, melainkan Mas, sebutan yang terlalu akrab, terlalu intim. Bayu suamiku, kamu siapa? Wanita itu tersenyum tipis. Namaku Nindi. Saya tunangannya. Ayu nyaris pingsan. Malamnya, Bayu pulang dengan wajah lelah seperti biasa. Tapi malam itu Ayu tak bisa diam lagi. Kamu tunangan perumahan lain? Suaranya bergetar, tapi matanya menatap tajam. Bayu terdiam, lalu mengalihkan pandangannya. Aku bisa jelaskan. Jelaskan. Setelah 12 tahun kita menikah, kamu malah bawa perempuan lain ke dalam hidupmu. Ayu berteriak. Pertengkaran itu menggelegar seperti petir. Anak-anak mendengar semua. Raka memukul pintu kamarnya, dan Risa menangis dalam diam. Dan malam itu, Bayu pergi tidak kembali. Keesokan harinya, Ayu membawa anak-anak kembali ke rumah orang tuanya yang dulu mengusirnya. Rumah yang penuh kenangan pahit, tapi ia tak punya pilihan lain. Ibunya, Bu Tati, kini sudah tua dan mulai renta. Saat melihat Ayu dan cucu-cucunya, air matanya jatuh. Maafkan ibu dulu. Ibu menyesal. Ayu menunduk, luka lama terbuka kembali. Tapi ia tahu, memaafkan bukan berarti melupakan. Ia harus kuat untuk dirinya dan anak-anak. Risa semakin pendiam. Ia tidak mau sekolah. Ia sering menangis sendiri. Suatu malam, Ayu mendengarnya bicara sendiri di kamar. Aku juga gak penting kayak mama. Ya Tuhan. Ayu langsung memeluk Risa. Ia sadar selama ini terlalu sibuk menyembunyikan luka, sampai lupa melihat luka anak-anaknya.
Raka juga semakin kacau. Suatu malam, Ayu dipanggil ke kantor polisi. Raka tertangkap membawa minuman keras bersama teman-temannya. "Saya minta maaf, Bu," kata polisi. "Anak ibu butuh perhatian, bukan hukuman." Ayu menangis, dunia seolah runtuh, tapi ia tahu ini belum selesai. Beberapa minggu kemudian, Nindi mendatangani Ayu lagi. Tapi kali ini bukan untuk menyombongkan diri. "Aku minta maaf, Mbak Ayu. Aku nggak tahu Mas Bayu belum cerai. Aku pikir dia duda," kata Nindi dengan mata sembab. "Kenapa kamu percaya lelaki yang bahkan meninggalkan anak-anaknya?" Nindi menunduk. "Karena aku juga anak dari perempuan yang ditinggalkan. Aku pikir aku akan dapat cinta yang selama ini ibuku nggak punya." Keduanya menangis. Di tengah kepedihan, Ayu melihat sesuatu dalam diri Nindi, pantulan dari dirinya sendiri dulu. Beberapa bulan berlalu, Bayu mendadak kembali. Kali ini membawa koper. Ayu sadar. Aku sadar. Aku salah. Yuk, aku mau kembali. Raka memalingkan wajah. Risa langsung masuk ke kamar. Ayu berdiri, tenang tapi tegas. "Aku bukan Ayu yang dulu. Aku sudah cukup menanggung luka. Aku tidak ingin Raka dan Risa hidup dalam rumah yang pura-pura bahagia. Maaf Bayu, aku memilih untuk selesai." Bayu tertunduk. Untuk pertama kalinya, Ayu melihat pria itu rapuh. Tapi ia tak goyah. Ia sudah lelah menyembuhkan luka orang lain. Kini waktunya menyembuhkan diri sendiri. Ayu mulai membuka usaha catering kecil. Raka mulai kembali ke sekolah. Perlahan dan Risa mulai tersenyum lagi. Mereka tidak sempurna, tidak juga benar-benar pulih. Tapi mereka jujur dengan luka mereka. Dan itu cukup. Suatu sore Raka bertanya, "Mah, kalau papa nyesel, mama bakal nerima dia lagi?" Ayu tersenyum. "Mama gak butuh penyesalan orang lain untuk bahagia. Cukup kebahagiaan kita." Rumah mereka kini lebih kecil, tapi penuh tawa. Taman mungil di depan rumah itu kembali berbunga, karena di sanalah luka itu dibiarkan tumbuh. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang sebagai bagian dari perjuangan hidup. Jangan pernah menukar ketenangan jiwa demi mempertahankan sesuatu yang sudah rusak. Kadang berpisah bukan berarti kalah, tapi cara Tuhan menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih dalam. Ketulusan tidak layak dibalas dengan pengkhianatan. Ayu telah memberi seluruh hidupnya untuk suami dan anak-anaknya, tapi tetap disakiti. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati harus seimbang. Jika hanya satu pihak yang berjuang, maka cinta itu berubah menjadi penderitaan. Anak-anak tidak hanya butuh rumah yang utuh, tapi juga butuh hati yang utuh. Banyak orang tua bertahan dalam pernikahan yang rusak demi anak, tapi kisah ini menunjukkan bahwa anak lebih butuh lingkungan yang sehat dan penuh kasih, bukan sekedar rumah dengan dua orang tua yang saling menyakiti. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari belenggu luka. Ayu memilih untuk memaafkan semua yang menyakitinya, bukan untuk kembali bersama mereka, tapi agar ia bisa berjalan di depan tanpa terus-menerus diseret oleh masa lalu. Ketegasan adalah bentuk cinta dari diri sendiri. Dengan menolak kembali kepada suami yang telah mengkhianatinya, Ayu menunjuk bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk menyembuhkan. Luka tidak harus dihapus, cukup diterima sebagai bagian dari perjalanan. Tidak semua luka harus disembuhkan secara sempurna. Kadang, dengan menerima dan memahami luka itu, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau kamu suka cerita penuh emosi dan pelajaran hidup seperti ini, klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa like dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Tulis juga ya pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah berada di posisi Ayu? Atau mengenal seseorang yang mengalami kisah yang serupa? Karena dari setiap cerita, kita bisa belajar bahwa kadang luka adalah jalan menuju kekuatan. Terima kasih sudah menonton video ini.
Semoga video ini bisa memberikan inspirasi buat kamu biar lebih baik untuk kedepannya. See you next time.